Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan. Haleluya. Pagi yang indah, pagi yang harinya hari Tuhan. Amin. Haleluya. Di mana kita mengalami suatu kemenangan. Amin. Di mana kita mengalami suatu kemenangan. Kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Dia yang telah mati dan mengeluarkan darah yang tercurah untuk saudara dan saya untuk menebus setiap dosa-dosa kita, saudara di sana Tuhan. Dan pada pagi hari ini saudara di sana Tuhan, kesiapkan hatimu. Amin. Untuk bersorak kemenangan bagi nama Tuhan. Saya bercepat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Untuk bersorak kemenangan bagi nama Tuhan. Kita berlaku dengan Tuhan. Di mana kita bersiap kemenangan atas hidup kita, saudara di sana Tuhan. Atas hidup kita meraih kemenangan yang lebih dari menang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Kita akan masuk ibadah kita pada pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup Tuhan. Kami siap membuka hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari kami beribadah di tempat ini. Haleluya. Allah yang layak kami sembah, Allah yang hidup. Hidup baru. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan.
dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara nama Tuhan, sama-sama kita jaga doa, masih kita berfirman ya Tuhan. Berfirman ya Tuhan, kamu amin. Puji Tuhan, kita masih bagi Tuhan. Amin. Inilah waktu yang terbaik bagi kita datang ke tempat ini. Amin. Haleluya. Karena kita tahu inilah waktunya Tuhan. Kenapa Roh Kudus tercurah bagi umatnya di tempat ini. Amin. Haleluya. Katakan aku baru. Haleluya. tercurah, amin, dan dinyatakan kuasanya di tempat ini, amin, haleluya, haleluya, karena inilah hari yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, saudara kasih nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan terbiasakan ibadah Tuhan. Kita doakan para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Bahkan kita juga berdoa buat Tuhan, buat hamba-Nya yang membawa kebenaran firman Tuhan. Maka kita juga akan berdoa pada nama Tuhan. Buat saudara-saudara kita yang saat ini dimanapun mereka berada, kita doakan berjumpa bersama kembali dengan kita tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Dan malamnya juga saudara sama Tuhan kita doakan ibadah doa 10 malam yang ada di tempat ini. Selama 10 malam kita akan berdoa. Dan setiap para hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan yang melayani, kita doakan pagi taat Tuhan dan sedang luar biasa. Dan Roh Kudus tercurah di tempat ini memenuhi setiap umatnya. Bila kita merasakan Tuhan bekerja pada saat ini dan malam hari, Tuhan akan bekerja memenuhi setiap hidup kita. Oleh karena itu saudara semua, berdoa kalau bersungguh di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, hubungan diriku dengan pujian. Kami minta Ibu Pendeta dan Bapak Doa
Tapi saya lihat dari depan ini wajahnya seperti belum kau kenal, seperti belum dimerdekakan. Saya lihat dari wajah di depan ini, saudara. Saya lihat wajahnya masih banyak yang mengikat hidupnya. Dia tidak mau melepaskan itu semua. Ketika datang ke tempat ini, tinggal saudara sama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang senang. Amin. Ketika engkau gembira memuji nama Tuhan, ketika engkau senang kepada Tuhan, apa yang mengikat saudara itu akan terlepas. Akan terlepas oleh kuasa darah Kristus yang melepaskan itu saudara. Amin. Darah Tuhan yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi kita masih mau diikat oleh kuasa-kuasa iblis. Mana yang kita katakan pujianku menang bersama Yesus Tuhan, tapi kita masih tetap wajah kita masih menunduk kepada Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Saatnya kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya berjumpa Tuhan kembali berdiri. Haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan. Mandungan HBG Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji mengatakan menang bola masak kondisi. Amin. Kalau kita masih masak. Ada perasaan ya, Len. Amin. Ketika berdatang kepada Tuhan, dan bola masak, nah di bawah harta. Tuhan Yesus mengundang roh Tuhan sama Amin. Haleluya. Sudah masak, sudah apa yang menjadi hubungan kita, apa yang menjadi ketika kita, apa yang
kemuliaan bagi Allah itu pada maha. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saya lihat wajah penuh sukacita. Haleluya. 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 Kenapa saudara kasih nama Tuhan itu baik? Amin. Haleluya. Tuhan itu baik, saudara kasih nama Tuhan. Haleluya. 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 Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Kami akan berikan ruang kesaksian untuk kita bersaksi kepada Tuhan. Baik ucapan syukur saudara. Bapak perkumpulan saudara kami berikan ruang kesaksian bagi saudara Tuhan. Haleluya. Bagi hari ini saudara kasih Tuhan. Di hari kenaikan ini saudara kasih Tuhan, yakin dan percayalah. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi masalah saudara kasih kepada Tuhan. Ingat, ada Tuhan yang siap menerima, ada Tuhan yang siap membentuk hidup kita, ada Tuhan yang siap mengubah hidup kita. Haleluya. Tuhan ubah air mata menjadi mutiara yang indah. Amin. Ketika engkau berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Engkau ubah air matamu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Air mataku jadi permata. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan Yesus karena hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama lagi memuji memuliakan Tuhan. Kalau pada minggu yang lewat kami bersama dengan keluarga, bersama dengan Bapak Pendeta tidak dapat bersama-sama beribadah karena dari mulai yang hari Rabu kami berangkat ke Bekasi Bolga, di mana ketika kakak kami telah terlebih dahulu dipanggil ke hadirat Allah. Terima kasih buat Tuhan Yesus, semua acara penghubungan kakak kami berjalan dengan baik, bahkan semuanya tidak ada yang kurang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, keluarga yang ditinggalkan juga sehat, anak-anaknya juga sehat, bahkan keluarga besar kami yang ada di Sibolga juga sehat.
Kami selama 4 hari di sana, banyak hal yang kami kerjakan di daerah Kota Sibolga, terkhususnya buat hamba Tuhan, Pak Pendeta kita. Ketika kami di sana, Bapak Pendeta berkhotbah di pelayanan yang ada di Kota Sibolga. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai-sampai kami bingung, terkhususnya hari Minggu, ibadah di gereja sini atau di gereja sini. Tetapi saya berkata kepada hamba Tuhan, kita dirindukan karena memang hamba Tuhan diutus untuk datang ke Kota Sibolga. Seharusnya kami itu sudah kami rencanakan program kami itu beribadah di kota daerah Toba di Lubang supaya kami pulang jangan terlampau larut. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan berkehendak lain. Kami tidak diperbolehkan keluar dari Kota Sibolga, harus beribadah di GPI yang ada di Kota Sibolga. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kami beribadah pada hari Minggu tersebut, beribadah di Gereja Pentakosta yang baru dibuka Bapak Ibu kurang lebih 2 atau 3 bulan, yaitu Gereja Pentakosta. Sekarang masih pos pelayanan, tetapi saya melihat walaupun mereka pos pelayanan, saya sungguh melihat mereka itu luar biasa. Mereka sudah banyak dan semangat, apalagi pemudanya. Jadi sahabat Ageli, Inang Pendeta, Butar-Butar yang ada di Sibolga, yaitu tepatnya udahnya Bang Epan. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdoa, sama-sama berdoa kiranya pelayanan mereka secepatnya Tuhan berikan. Mereka memohon doa kepada khususnya Bapak Pendeta, bagaimana caranya Tuhan akan sediakan. Mereka masih mengontrak rumah ibadah tersebut di Ruko, tetapi kami berkata tahun depan kalau Tuhan izinkan dengan iman, tahun depan mereka boleh beribadah di lahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami boleh berdoa bersama-sama, bergumul, karena kami percaya mereka itu semangat, luar biasa semangatnya. Apalagi Inang Pendeta itu dan Bapak Pendeta itu beserta dengan anak-anaknya. Saya mengingat dan setiap saat Bapak Ibu, ketika kalau ada hamba Tuhan yang mengundang saya dengan Bapak Pendeta untuk doa karena gereja itu baru dibuka, luar biasa Bapak Ibu, saya tidak bisa tidak menangis, tidak bisa tidak meneteskan air mata, karena Bapak Ibu, saya ibarat bahasa Batak, saya sudah duluan mengalaminya. 12 tahun gereja kita ini hanya kami berdua yang memulainya. Jadi saya juga memberikan semangat kepada Bapak Pendeta Butar-Butar, Inang, jangan takut, saya katakan jangan takut. Buat apa yang bisa Inang buat, saya katakan. Saya juga seperti itu, Inang. Bahkan cercaan, makian, fitnahan pun sudah saya alami di dalam melayani Tuhan. Seperti yang dibilang hamba Tuhan Bapak Ibu, dulu saya ingat ada hamba Tuhan bilang kepada saya, "Molo au Inang Pendeta Parusi dan mau hidup besok kok," katanya. Kalau ada Inang Pendeta dari dia datang dari Kalimantan. Terus saya katakan, kenapa Inang? Iya, karena kamu mampu sebagai, bahkan kalau mau buka gereja itu kita harus rela sebagai kesek kaki yang paling rendah katanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah 12 tahun di gereja kita ini, berdiri gereja kita ini dengan perjuangan, dengan doa dan air mata, dan puji Tuhan kita dapat bersama-sama dengan syukur dan sukacita. Khususnya bulan 5 ini kita akan mengadakan ulang tahun yang ke-12 kalau nggak salah ya Pak Pendeta, 12 tahun, 11 tahun. Jadi sangat-sangat luar biasa Tuhan menyertai kita. Terkhusus kepada saya dan suami saya ini bisa sehat, suami saya sehat, semua kita sehat. Apalagi kalau aku udah dengar si Anu sakit kan ya, aku langsung stres. Khususnya kayak kami di Sibolga, si Sikap sakit. Ini si Sikap sakit apa ini Tuhan gitu? Kok mau ibadah sakit? Banyak. Saya telepon yang si Tua Butar, mau telepon si Nita, itu si Sikap sakit. Puji Tuhan, Tuhan izinkan juga dia
bapak, kaum ibu, bahkan anak-anak sekolah minggu, biar mereka mengerti. Nanti mulai nanti sore sampai hari minggu depan, kita 10 malam berada di gereja kita ini, namanya ibadah doa 10 malam. Kita berdoa bersama-sama di tempat ini sekali 1 tahun, itu namanya pencurahan kuasa Roh Kudus. Kalau memang ya berdoa kita biasa sih, setiap saat Tuhan memimpin kita dengan kuasa Roh Kudus. Tapi ketika 10 malam ini, nanti sampai 10 malam ke depan, hari Minggu, 2 minggu lagi ya kalau nggak salah ya, 10 malam itu terakhirnya hari Pentakosta, itu namanya tahun pembebasan. Nanti lebih lanjutnya Bapak Pendeta kita menerangkan. Dan biarlah kiranya kita semua yang hadir ini 10 malam, hindari dulu yang namanya alasan. Bukan alasan kepada Bapak Pendeta, bukan alasan kepada gereja. Hindari yang namanya alasan kepada Tuhan. Kalau saya melihat kebetulan chattingan antara si Nita dan si siapa namanya? Nia. Aku gimana 10 hari gimana? Pokoknya usahakan. Karena apa? Kalau kita ingin, Tuhan akan memampukan kita. Pokoknya 10 Lorminon Roma kita sudah. Asal marsonan-sonan kita ison memuji-muji luar biasa, mendapat kuasa Roh Kudus, dan kita sukacita di tempat ini. Sukacita 10 malam ini, kalau setiap tahunnya pengalaman di gereja kita ini rasanya kurang 10 malam. Tiap malam lah maunya seperti ini. Tetapi kita akan buktikan nanti mulai hari ini sampai 10 malam ke depannya, dan tidak ada sakit, tidak ada masuk angin, anak-anak pun di bawah tidak apa-apa, tidak ada. Tuhan akan sehatkan kita semuanya. Ibadah maksudnya kasih saya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sama Tuhan, benar apa yang dikatakan Ibu Gembala sidang kita. Mulai malam ini kita akan adakan doa 10 malam di tempat ini, pencurahan Roh Kudus. Bagi saudara kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak datang. Bagi saudara yang tahun lalu yang sudah mendapat pencurahan daripada Roh Kudus, pertahankan itu, dan yang belum dapat, ini saatnya. Ini kesempatan saudara untuk meraih pencurahan daripada Roh Kudus. Ada 10 malam saudara kasih nama Tuhan, dan saudara kasih nama Tuhan di tanggal 23 Mei, yaitu hari Pentakosta atau hari ke-50, kita akan adakan makan-makan di sini setelah pulang ibadah. Amin. Amin. Dikatakan makan-makan tidak ada awalnya, cuma bisa dihitung. Ini pasti tentang uang. Betul. Betul. Haleluya. Kita akan adakan doa hari Pentakosta di tanggal 23 Mei 2021, yaitu di 2 minggu ke depan. Kita akan adakan makan-makan bersama di tempat ini selesai ibadah raya. Namun saudara kasih nama Tuhan, kami di sini panitia bersama para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, tidak mematok berapa semampu saudara memberi. Kalau saudara mampu memberi 5.000, kalau saudara mampu memberi 10.000, kalau saudara mampu memberi 100.000, atau saudara mampu memberi 100 juta, kami terima. Amin. Dengan iman saudara memberi, bukan dengan hati dan dengan paksaan, tapi dengan iman saudara, saudara memberi. Itu bukan untuk kami, itu bukan untuk gereja ini, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kita semua saudara kasih nama Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih nama Tuhan, kalau saudara tidak punya uang, gak masalah. Mungkin dari saudara, semalam kami panen dari kampung, mungkin aku bisa ngasih beras, gak masalah, saudara boleh memberi beras. Kalau ada punya Anda 5, bawa, atau cabai, atau bawang, atau apapun itu, bawa saudara kasih nama Tuhan. Bukan bentuk uang saja kita bisa memberi. Haleluya. Bukan bentuk uang saja kita memberi. Puji Tuhan. Haleluya. Mulai saat ini saudara kasih nama Tuhan, belajar kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saudara kasih nama Tuhan, saudara bisa mengumpulkan atau memberikan kepada panitia kami, pengurus kami, Nita Sitimorang. Dia akan mencatat siapa-siapa yang akan memberikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara semua Tuhan telah terjadi kesaksian di mana saudara kasih Tuhan, kesaksian Ibu Gembala Sidang kita yang di mana minggu yang lalu Bapak Gembala Sidang kita melayani di Sipurga Kota. Puji Tuhan, antusias mereka menerima firman Tuhan yang dibawakan hambanya, dan kita berdoa pelayanan di sana, bahkan gereja yang baru dibuka 3 bulan yang lalu menjadi gereja yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan hambanya, Bapak Pendeta, yang pendeta, bahkan para anak-anak dan para pelayan di sana dipakai dasar dan luar biasa untuk menjaga jiwa di sana. Puji Tuhan, dan kemenangan menjadi milik mereka. Puji Tuhan. Dan kita berdoa saudara kasih nama Tuhan, gereja Pentakosta Indonesia semakin berkembang, semakin maju dalam Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, malam ini kita akan adakan doa 10 malam di tempat ini. Mari datang berbondong-bondong saudara kasih nama Tuhan. Saya mau tanya kepada teman Tuhan, sampai datang nanti malam. Sampai mau datang nanti malam. Haleluya. 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 Saya mau lihat seberapa besar iman saudara datang pada malam hari ini. Amin. Malam ini, hari ini engkau akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Malam pencurahan Roh Kudus terjadi di gereja ini. Amin. Siapkan hatimu, amin. Menerima. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih nama Tuhan, dengan melihat warta jemaat kita, saudara kasih nama Tuhan, yang dimana saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita doa 10 malam mulai malam ini sampai malam terakhir di tanggal 22 Mei 2021, saudara kasih nama Tuhan. Dan nama-nama setiap keluarga yang membawa snack ada tertera di warta jemaat. Yang pertama saudara kasih nama Tuhan, untuk malam pertama nama keluarga gue Sidoro Guru Pencetan, Bapak Tebaran Guru Pencetan, Bapak Silaban Guru Sintonga untuk malam pertama. Dan malam kedua saudara kasih nama Tuhan, keluarga Bapak H Batubara Boru Sihide, keluarga Bapak Sinaga Boru Batubara, keluarga Bapak M Batubara Boru Manalu. Ini di malam kedua. Di malam ketiga keluarga dari Bapak Hani Bulan Boru Tapea dan keluarga Bapak Jiu Tabarat Boru Hubing. Di malam yang keempat keluarga Bapak Simangunsong Boru Tambang, keluarga Bapak Nainggolan Boru Tampu Bolu, dan keluarga Bapak Sepahutar Boru Tampunan. Di malam kelima Opu Yemima Boru Sirikoringo dan Bapak Guntung Boru Jaluku. Di malam yang keenam Bapak Esa Rumaha Boru Gia dengan Bapak Sianturi Boru Manurung. Di malam ketujuh Bapak Nenggolan Boru Buang Manalu, Bapak Sinaga Boru Parhusi, dan Bapak Sikoha Boru Sitanggang. Di malam ke-8 dari kaum bapak dan kaum ibu. Di malam yang ke-9 kaum pemuda, pemudi, dan remaja. Di malam 10 malam terakhir Bapak Pendeta Dr. Agus J. Parhusi MTH Inang Boru Sitorus dengan Bapak Situa J. Putar-Putar Inang Boru Parhusi. Puji Tuhan. Inilah keluarga-keluarga yang akan membawa snack selama kita adakan doa 10 malam di tempat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara kasih nama Tuhan, nama-nama pelayan yang melayani doa 10 malam tertera di warta jemaat. Dan saudara kasih nama Tuhan bagi pelayan altar selama ibadah, mohon datang lebih awal. Kita akan adakan doa sebelum kita melayani tempat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara kasih nama Tuhan. Dan jangan lupa saudara kasih nama Tuhan, kita ajak anak-anak kita ajari mereka sejak dini, kita ajari mereka agar dia mengerti. Nanti mereka akan melihat dan merasakan apa itu doa 10 malam, apa itu hari pencurahan Roh Kudus, dan malam inilah itu akan mereka lihat dan mereka nyatakan di dalam hati mereka, dan itu akan terbawa sampai mereka nanti besar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Janjimu seperti bacaan pagi hari yang pujian, kita mendengarkan lagu pujian daripada anak sekolah minggu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, sekarang sama Tuhan mana yang luar biasa, men. Inilah generasi-generasi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara tahu nggak? Berapa tahun kemudian mereka akan jadi pemuda di tempat ini. Amin. Betapa bangga saudara melihat anak-anak saudara di tempat ini mulai sejak dini dewasa, remaja, dewasa nanti menjadi anak Tuhan. Amin. Apalagi menjadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih nama Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini, doakan anak-anak sekolah minggu kita. Amin. Agar dipakai Tuhan dan generasi ini generasi yang gilang gemilang memiliki masa depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, sama Tuhan. Tidak terlepas ini semua dari guru-guru sekolah minggu kita. Amin. Kita doakan guru-guru sekolah minggu kita agar mereka diberi kesabaran, agar mereka sabar memberikan bimbingan kepada anak-anak sekolah minggu kita, agar sekolah minggu kita menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan, baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hatiku
kami bersyukur atas segala kasih-Mu Tuhan, atas segala anugerah-Mu yang boleh kami rasakan. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Kami renungkan betapa baiknya Engkau yang turun dari surga, rela mati, dan Engkau bangkit dari antara orang mati, dan Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang benar. Demikianlah kami menanti-nantikan Engkau datang kedua kali, karena orang-orang benar akan bersorak di bumi, bahkan sorga terbuka bagi kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu. Ajari kami Tuhan lebih setia lagi, menanti-nantikan Engkau datang yang kedua kali, dan Engkau akan mengangkat orang-orang benar menyongsong Engkau di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hadirlah Engkau di tempat ini Tuhan, nyatakan kuasa Roh-Mu pada semua jemaat ini, sehingga mereka benar-benar menantikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan ajari kami Tuhan merendahkan hidup, merendahkan diri, merendahkan pikiran kami, dan kami tundukkan hati kami tundukkan pikiran kami menyangkal diri kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau selamatkan ya Tuhan. Berkati kami, berkati dan jagai, bentengi kami Tuhan dari bisikan-bisikan si jahat yang mencoba menjauhkan kami dari kasih-Mu, tetapi dunia tidak akan mampu menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kami akan menerima keselamatan. Kebenaran firman-Mu akan diutarakan pada saat ini. Bahkan doa kami 10 malam ke depan, kami ada bersama dengan Tuhan, bersama dengan jemaat yang ada di sini Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan, berikan kami kesehatan, kemampuan, bagaimana kami boleh hidup sepadan seturut dengan kehendak-Mu. Diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan kita bersyukur kalau hari ini hari yang begitu besar, hari yang begitu indah, dan bersama semua umat Kristen di dunia ini bersorak di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bersama-sama dengan saudara kita agama lain juga hari ini menjadi hari kemenangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sampaikan juga salam kepada mereka yang merayakan hari raya Idul Fitri. Tuhan telah memberkati mereka. Bersama dengan kita memperingati hari kenaikan, diberkatilah bangsa dan negara kita, sejahtera damailah rakyatnya. Semua pejabat-pejabat kita akan dilindungi, maka negara kita menjadi negara yang damai. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kami ada di Sibolga beberapa hari di sana. Bahkan malam minggu saya melayani satu gereja di Pintu Angin. Kemudian saya sudah rencana hari minggunya itu saya akan melayani di pos pelayanan kota Sibolga. Tetapi hamba Tuhan yang ada di Pintu Angin nggak boleh Bapak dari Pintu Angin pergi, harus di sini hari Minggu melayani, dan sudah diumumkan di gereja malam minggunya. Tetapi saya berada di antara dua pilihan. Saya sudah berjanji di pos pelayanan yang ada di kota Sibolga. Pendeta yang ada di Pintu Angin sudah umumkan di gereja ini akan ada ibadah minggu, hari Minggu yang dilayani Bapak Pendeta Parkusi. Kemudian dua pilihan ini akan saya berdoa karena mana saya akan beribadah. Semua itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan gereja yang ada di kota Sibolga, mereka masih butuh pertolongan dan doa. Saya katakan kepada mereka, banyak gereja sekarang yang ingin membutuhkan pertolongan, termasuk juga gereja kita yang ada di Jakarta Barat. Saya katakan kepada pendeta yang ada di Jakarta Barat, kapan Bapak membeli lahan dan mulai pembangunan, telepon saya akan berikan semampu saya berapapun. Saya katakan juga pendeta yang ada di Sibolga, karena pertapakan yang ada di Sibolga di atas 1 miliar. Saya katakan kepada mereka, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan lihat uangmu, tapi lihatlah Tuhan yang berkarya. Puji Tuhan. Dan gereja kami yang ada di Marindal, saya katakan itu dibangun dengan uang 5 juta, sisanya hanya imam.
Tuhan. Itu nggak bohong. Gereja ini dibangun dengan modal 5 juta, sisanya Tuhan yang berkarya. Sebenarnya kita bukan masalah uang, masalahnya kita percaya atau tidak. Ya, saya katakan kepada mereka, berapa uang sudah ada? Mereka bilang 30 juta. Oke, 30 juta kasihkan Banjar. Yang 30 juta minggu depan kamu minta tolong kepada yang punya tanah, akan dibayar paling lama 4 bulan. Kemudian pendeta itu berkata, dari mana uang Pak? Dari Tuhan, karena ada BCA, Bank Sentral Allah. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Kita punya iman atau tidak. Jangan coba-coba mengumpulkan uang tanpa iman, uang tidak akan dapat. Tapi bekerjalah bersama dengan Tuhan, maka pekerjaan itu akan terlaksana dengan baik. Puji Tuhan. Kita tidak akan pernah mengumpulkan uang 350 juta atau 1 M, tapi kita boleh bekerja di atas 1 M karena Tuhan yang berkarya. 5 juta tempoh hari ini gereja kita bangun. Di tahun pertama gereja ini sudah memakan biaya 1,2 miliar. Gereja ini, saya tidak tahu dari mana uang 1,2 M dengan uang 5 juta, tapi Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Puji Tuhan. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, satu hal dan beberapa hal yang akan kita pelajari. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Di Kisah Para Rasul 1, ya, kita baca dan kita belajar bersama-sama apa sih arti Pentakosta. Kok ada kita doa 10 malam. Mulai nanti malam kita doa 10 malam, dan kita akan menerima pencurahan daripada Roh, karena Roh itulah tiket kita ke surga. Puji Tuhan. Karena Nikodemus pernah berbicara dengan Yesus dan dia bertanya, apa yang akan aku lakukan biar aku masuk kerajaan surga? Syarat yang pertama harus lahir dari air dan dari Roh. Di luar itu Anda jangan coba-coba berharap masuk surga tanpa Roh Kudus. Yang yakinlah, tiketmu hanya satu, Roh Kudus, dan Anda dibaptis. Puji Tuhan. Percaya kepada Kristus, keselamatan saudara sudah dijamin. Mari kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nanti kita mulai di ayat 8 sampai di ayat 12. Kita lompat-lompat nanti ayat mana yang akan kita baca. Saya mau sama-sama kita baca di ayat 8 sampai di ayat yang ke-11. Satu-satu, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke, sampai di situ dulu. Kalau saudara ingin mempunyai kekuatan, saudara harus apa? Tapi kita berkata, kamu harus terima Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu nanti akan kita pelajari karena ada beberapa gereja. Akan saya ajari saudara, ada beberapa gereja pendeta coba-coba mengajari jemaatnya berbahasa roh. Saya katakan kepada saudara, itu gereja palsu. Walaupun nampaknya keren, maka pendetanya akan bilang, maka jemaatnya disuruh mengikuti pendetanya. Saya katakan kepada saudara, itu semua adalah bohong. Tidak ada bahasa roh kecuali Tuhan yang memberikannya. Pendeta tidak berhak memberikan itu. Ya, saya katakan kepada saudara dan kita belajar kepada firman. Back to Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Puji Tuhan. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu. Ya, ini adalah ucapan daripada Kristus. Ya, dan kamu menjadi apa? Saksiku di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini adalah tugas yang diberikan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Saya ambil kesimpulan daripada firman Tuhan ini, ternyata semua orang Kristen adalah
Puji Tuhan. Semua yang menyatakan hidupnya Kristen adalah pelayan. Sampaikan kepada kiri kanan, kamu juga pelayan. Ya. Kemudian bilang kepada orang yang baru bilang sama kamu, kamu yang banyak ngomong. Ya. Sama-sama aku jadi pelayan. Aku menjadi saksi Kristus. Jangan malu saudara kalau dikatakan saksi Kristus, saksi Jehovah. Saya katakan juga kepada semua jemaat, saya adalah saksi Kristus, saya adalah saksi Jehovah. Gereja saya di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Balinda 1. Jangan alirkan kalau saudara dikatakan saksi Jehovah. Kamu saksi Jehovah, kamu adalah saksi Kristus. Karena itu satu. Jadi kalau ada saksi Jehovah datang kepada saudara, bilang sama dia, saya juga saksi Jehovah. Tanya, di mana gerejamu? Oh, saya di Dalam Turi dan di Deli Tua. Saya di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Balinda 1 yang di Kanal. Pendeta saya pendeta Jepat Kusit yang ganteng dan luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Ya. Dan kita berdoa juga, saya ditelepon jemaat yang ada di pintu angin agar saya katanya melayani di sana karena tertunda hari Minggu saya tidak pergi ke sana. Dan puji Tuhan, saya rencanakan juga bulan 6 pas liburan nanti akan ke keluarga. Siapa yang menjadi kawan saya selain si Evan, kalau si Evan udah pasti saya bawa karena dia drive nanti di sana menolong saya. Puji Tuhan. Siapa yang mau 2-3 orang kaum bapak yang mau daftarlah. Jangan tanya saya tentang ongkos, semua akan kamu tanggung sendiri. Puji Tuhan. Ya, 6 orang, kita 6 orang kali 600 ribu berapa lah? Siapa nanti yang siapa 1 juta dari ini? Banyak orang hanya kenal itu. Bum, apa itu? Uang siapa pun, ya ampun. Aku dibawa ke Indomaret, segini uang 100 ribu. Ya, kau usah tahu. Puji Tuhan. Ya, kita perhatikan ini. Ya, di ayat yang ke-9 sama-sama kita baca. Saya mau hari ini kita harus diberkati Tuhan. Ayat yang ke-9 satu-satu ya. Oke, perhatikan bagus-bagus Bapak Ibu Saudara. Dari sekian nabi yang saudara pelajari, ya, dari sekian nabi yang ada di Alkitab, hanya Yesus hidupnya yang luar biasa. Pak Pendeta, apa yang luar biasanya? Dia mati. Habis mati, bangkit 3 hari. Kalau kau mati bangkit ke 3 hari, semua orang lari. Kalau kau mati 3 hari berikutnya kau nampak jalan-jalan kau tinggal itu, semua orang berlarian. Tapi Yesus bangkit, semua orang diselamatkan. Puji Tuhan. Makanya bilang dulu sama kiri kanan, makanya kau aneh. Yesus bangkit, orang diselamatkan, kau bangkit, semua orang lari. Coba saudara bayangkan kalau tempoh hari ada teman yang meninggal, kemudian besoknya jalan-jalan dia tinggal celok. Semua orang berlari ya. Aneh. Ya. Hanya di Indosiar ada satu sinetron yang berkata judulnya di situ bangkit dari kubur. Ya, yang nontonnya semua anak-anak dan ibu-ibu. Ya, termasuk juga yang di dalam hati saya ini. Tahu ya? Nah, kita lihat ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Artinya, perhatikan, Yesus, perhatikan, ini adalah satu kehidupan yang sudah skenario-nya dibuat oleh Tuhan. Yesus dilahirkan di kandang domba. Aneh ya?
dari presiden sekarang. Ya kamu kan fanatisme Jokowi. Ya, dia lahir di kandang di Bethlehem, kemudian dia mati. Matinya di mana? Di Bukit Golgota dia disalibkan. Setelah mati, hari yang ketiga apa? Bangkit. Itu pertanda dia adalah Tuhan. Kematian, perhatikan, kematian tidak mampu memegang dia di dalam kubur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, dia adalah juru selamat. Wajar dia juru selamat karena kematian dia kalahkan. Puji Tuhan. Hanya Yesuslah yang bangkit dari antara orang mati dari sekian nabi yang sudah ada di dalam kehidupan agama. Contoh dia disebut Nabi Allah karena kematian tidak mampu menahannya. Puji Tuhan. Terus kita lihat ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka sama-sama, hai satu-satu ya, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Perhatikan ya, kalau manusia mati, tinggalkan anak dan istri, tinggalkan suami, dua kemungkinan dia meninggalkan utang kalau tidak meninggalkan harta. Tapi kebanyakan orang begitu meninggal, dia meninggalkan apa? Ya, meninggalkan. Iya, kamu pasti tahu. Karena begitu orang meninggal diantar, yang utang bertumpuk di warung. Gula 4 kilo, kopi 4 kilo, rokok 4 slot. Lihat nanti kalau ada orang tua meninggal, grosir yang ada di samping rumahmu itu akan datang tulisannya utang ketika opung si Billy meninggal. Itu nyata itu. Tetapi ketika Tuhan meninggal dan mati, semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan utang dosa dibayar. Itulah luar biasanya Tuhan. Kita meninggalkan utang, tapi Yesus datang membayar utang dosa. Ya. Nah, kemudian kita baca di ayat yang ke-12 ya. Sama-sama kita baca ayat yang ke-12. Satu-satu ya. Nah, perhatikan ya, biar kita tahu nanti dari mana sebenarnya orang kok ada itu doa 10 malam. Ya. Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian dia berada di dunia. Di hari ke-40 dia apa? Naik. Kemudian pesan daripada Tuhan berkata, kamu harus di Yerusalem, jangan tinggalkan kota ini sebelum apa? Roh Kudus turun atas kamu. Makanya setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian, di hari yang ke-50 dari kenaikannya, disitulah Tuhan kita mencurahkan roh sesuai dengan pesan Kristus agar mereka tetap tinggal di Yerusalem. Nah, kita lihat di ayat yang ke-12 satu-satunya. Maka terus dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang terus perjalanan sahabat terlihat dari Yerusalem. ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang.
ayat yang keempat. Satu-satu iya. Ini dia. Kita perhatikan ya. Mereka berkumpul di suatu tempat ketika Yesus sudah naik ke surga. Apa tujuannya? Perhatikan, karena ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, jangan pergi dari sini sebelum Roh Kudus dicurahkan atas kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi konteks teologi begini. Yesus sudah naik ke surga. Kita mulai dari awal. Allah atau Jehovah pada zaman perjanjian lama itu masih bisa bertemu dengan Musa dan Abraham bertatap muka. Maka di dalam Alkitab perjanjian lama, Musa dan Abraham itu berbicara dengan Allah. Nah, di zaman perjanjian baru, ketika Yesus sudah datang, maka manusia tidak bisa lagi berbicara dengan Allah, tetapi berbicara kepada siapa? Yesus. Itu konteksnya. Maka Paulus, Petrus, Yohanes, Lukas, semua itu pernah bertemu dengan siapa? Yesus. Nah, ketika Yesus naik ke surga, maka manusia itu tidak lagi bertemu dengan siapa? Yesus. Tapi akan ada Roh Kudus. Maka di dalam setiap hidup orang percaya, ketika Yesus naik ke surga, yang menyertai kita adalah Allah, Yesus di dalam Roh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itulah yang akan kita rayakan nanti di hari Pentakosta. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di ayat yang kedua, sama-sama kita baca ayat yang kedua. Tiba-tiba dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang penuhi seluruh rumah di mana mereka hidup. Nah, begitu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti apa? Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mulai nanti malam peristiwa ini akan nyata di dalam doa kita sampai sebelum malam berubah. Haleluya. Kita mau orang-orang akan diurapi dan kita akan mendengar orang-orang di gereja ini akan bernubuat. Puji Tuhan. Dan akan ada orang-orang yang berbahasa asing, berbahasa roh, dan itulah pertanda kita dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Puji Tuhan. Persiapkan itu, ambil tiket mau masuk surga. Jangan hanya berharap di dunia ini, karena dunia ini sebentar lagi akan habis. Dan orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas, mari cepat-cepat datang kepada Tuhan, karena waktumu tidak berapa lama lagi. Kamu akan sebentar akan diantar ke Semalingkar B, ada yang ke Porsea, ada yang ke Indrapura, ada yang ke Samosir, ada yang ke Perlilitan, ada yang ke Sipahutan, ada juga nanti yang ke Kampung Tuhan. Puji Tuhan. Ya, coba saudara perhatikan. Ya, saudara perhatikan dulu. Usia saudara sudah berapa? Aku 53. Jangan. Kalaupun saya nanti usia sampai 120 tahun, berarti 60, ya 70 tahun lagi. Nanti sampai di rumah, Pak, Bu, hitung-hitung dulu usiamu sudah berapa. Ya, karena kita berkata paling lama 80 tahun, 70 tahun. Ambil nanti kelereng 70 biji, masukkan ke kotak. Ambillah kelereng itu, kira-kira berapa usiamu. Lihat kelereng itu tinggal berapa lagi. Tahun depan tambah usiamu, ambil satu, lihat kelerengnya. Emang mau naik emang. Yang menjadi persoalan, itu dia dumate anri. Kalau sudah selesai nyawa kita, hanya dua hukumnya, surga kalau neraka. Tapi kalau dibilang sama orang benar sekarang, orang-orang Kristen, betul masuk apa yang nama kurang kalau soal, itu mau pindah kurang kan kiamat. Mau mati itu mah kiamat mana? Karena kita deh, katanya perlu itu deh.
Doko matohamu aku udah pinarok. Ngiri sih. 16 kamu masih kapan rokok. Suatu marung, ada tujuan mau aman minum. Nah itu pinarok kemana? Pas sudah pinarok. Hidupkan akarungan udah lo artis di sana. Ya Allah naik itu artis tuh, nggak perlu tapi rokok. Nah itu Jakarta, di stasiun Indonesia di sana banyak apa? Artis. Ada juga di sana kompleks Sarina katanya. Kompleks Sarina itu tempat belanja artis-artis canggih. Gak usah sampai ke neraka. Ngapain ke neraka bertemu dengan artis? Tapi jangan bilang bahwa saya artis itu masuk neraka. Udah. Semua artis-artis yang baik, artis-artis lain tetap akan masuk surga. Karena di dalam Alkitab bukan persoalan artis atau pejabat, persoalan percaya Tuhan atau tidak. Puji Tuhan. Ya. Nah, di ayat yang ketiga, sama-sama kita baca 1-1 ya. Dan tampaklah kepada mereka jadi nanti malam ini kita berdoa, kita klaim Tuhan akan ada nanti di sini terjadi seperti yang ada di Yerusalem. Puji Tuhan. Di sana dikatakan dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Puji Tuhan. Nanti kita berdoa. Ya, jangan kita kalau berjoget di apa namanya itu di pesta kita nggak tahu apakah memang kepenuhan Roh Kudus atau tidak. Anak Medan. Kalau kita lihat ini Roh Kudus atau apa ini? Ya kan? Saya nggak tahu. Tapi nanti malam kita harus nyata akan terjadi ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, itu akan nyata. Nah, kita lihat terus. Kita baca dulu ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Terus maka penuhlah mereka dengan roh. Lalu apa katanya? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bukan bahasa yang diajarkan pendeta seperti banyak gereja sekarang. Maka sekarang sudah ada gereja kursus berbahasa roh. Kayak keren apa? Semua jemaatnya kursus berbahasa roh. Tapi kalau pendetanya buat kursus berbahasa Jerman, saya yakin saya juga akan ikut di sana. Tapi tidak ada di sini kursus bahasa roh. Tapi banyak sekarang gereja-gereja membuat kursus berbahasa roh. Pendetanya ya bilang seperti ini. Sandal suara. Datang apanya itu? Datang pendetanya. Sandal suara. Datang cenanya. Ya ada itu. Dan terakhir joget pendetanya. Ayo. Terakhir sama-sama temannya bilang bolo. Saya nggak tahu kok ada gereja, ada pendeta kursus berbahasa roh, jemaatnya diajari berbahasa roh, karena itu adalah pemberian Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ada gereja seperti itu tinggalkan hari ini juga. Jangan kau percaya. Banyak dia tampang keren rasa paten. Maka dibuatlah setiap hari Kamis ibu-ibu kursus berbahasa roh. Ibu-ibunya datang pakai celana jeans sama pakai kaos. Ya, pendetanya mulai mengajar. Ibu-ibunya cantik-cantik semua karena pakai celana jeans, pakai yang hebat-hebat lah. Minyak wanginya ya ada kawan saya gara-gara minyak wangi tahu kita hadir ngajar apa tidak, karena minyak wanginya menyengat sampai 500 meter dari kita sudah tercium. Udah datang Bapak siapa? Tapi lu lihat minyak wangi ada guru seperti itu, dia orang tahu dia hadir dari apa?
dari minyak wanginya, karena ketika dia lewat semua tempel ini semua saking banyaknya minyak wangi. Kalau saya minyak wangi saya 30.000, itu pun pendek-pendek segini. Wanginya luar biasa juga. Dapat juga nih pendek, tak walaupun minyak wangi seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi di sini Roh Kudus itu, bahasa Roh itu adalah pemberian siapa? Pemberian Tuhan, bukan dia cari oleh pendeta. Gak sembarangan. Gereja sekarang baru gendong anak langsung berbahasa roh, sampai di rumah juga dia berbahasa roh. Dan karena nanti-nantinya, nggak tahu kau belum lahir baru, kau belum gini, nasi mokoholo, doa para deker biar laku nasul mailah. Terus saya berbahasa roh nasi dah, ya banyak gereja seperti itu. Tapi GPI Marinda 1 back to Bible. Puji Tuhan. Kamu bisa berbahasa roh itu ketika Tuhan memberikan itu kepada saudara. Puji Tuhan. Bahkan saudara berdua. Ya, peristiwa-peristiwa yang akan datang boleh saudara lihat ketika Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ambil dari pesan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Ya, kita baca dulu Bapak Ibu Saudara di Yohanes 10 ayat yang 10. Ini harus kita pelajari. Apa makna ketika Tuhan sudah naik ke surga dan dia datang kembali? Ya, Yohanes 10 ayat 10, sama-sama kita baca. 1 ya. Ya, itu pencuri. Ya, pencuri itu datang hanya untuk apa? Mencuri. Bilang sama kiri kanan kamu mencuri. Ya, bilang lagi sama dia, kamu mencuri. Ya, ingat itu. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membinasakan, merusak. Iya, namanya pencuri. Ya, terus aku datang, ya satu-satu ya. Aku datang, akunya ini siapa? Yesus. Aku datang terus. Bilang sama kiri kananmu, kalau Yesus datang kita mempunyai hidup, bilang. Ayo, sama-sama dulu. Bilang kiri kananmu, kalau Yesus datang kita mempunyai hidup, bilang. Bilang lagi kepada orang yang bilang sama kamu, kalau kamu datang kacau semua. Iya. Ingat itu. Yesus itu datang apa katanya? Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Ya. Dan apa? Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Jadi Yesus itu datang agar semua orang memperoleh hidup dan hidup berkelimpahan. Puji Tuhan. 10 hari ke depan ini kita klaim Tuhan agar Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita mempunyai makna dan hidup penuh dengan kelimpahan. Puji Tuhan. Siap-siap 10 malam ke depan. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara. Mengikut Tuhan, ya perhatikan ini. Mengikut Tuhan agar saudara disayang Tuhan. Ketika saudara meninggalkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Yang pertama, yang kedua, pertolongan Tuhan datang ketika kita sudah dalam keadaan apa? Terjepit. Kalau saudara tinggal di rumah tenang-tenang saja, kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan suruh pertolongan. Enggak. Pertolongan itu datang ketika kita sudah mengalami apa? Kesusahan. Dan kita bergumul dan kita berdoa, maka Tuhan akan datang menolong kita. Haleluya. Pekerjaan saudara itu
Saya yakin itu bisa engkau atur sehingga pekerjaan itu tidak akan menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan. Tamu yang akan datang mungkin 10 hari ke depan itu tidak akan mampu menghalangi saudara. Yang penting perhatikan, engkau harus cinta Tuhan dan engkau rebut daripada hadiah daripada Roh sehingga engkau mempunyai hidup yang bermakna, hidup yang penuh dengan kelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berlutut memuliakan Tuhan.